Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, para pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada, bersama saya kembali Nur Rahim. Kali ini saya berada di tempat yang berbeda. Yang biasanya saya di unit SD Ibnu Hajar, SMP Putra Ibnu Hajar, dan kali ini saya berada di halaman SMP dan SMA Putri Ibnu Hajar Boarding School. Ya, disinilah anak-anak belajar dan masya Allah gedung yang sangat megah di sini anak-anak ya, untuk fasilitas tidak diragukan lagi. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan beberapa santriwati yang baru saja mereka mendapatkan prestasi di bidang olahraga, yaitu olahraga panahan. Masya Allah, ternyata mereka anak santri juga bisa keren teman-teman semuanya. Bukan hanya diajari mengaji, bahasa Arab, membuka kitab, tetapi mereka juga dididik untuk di bidang ekstrakurikuler, yaitu panahan dan ekstrakurikuler yang lainnya. Ya, ikuti terus, kita akan berbincang-bincang dengan mereka lebih dalam lagi bagaimana mereka bisa mendapatkan prestasi di bidang olahraga juga. Ikuti terus bersama saya. Teman-teman pemirsa IHBS TV, saya sudah bersama dengan santriwati SMP IHBS Putri Depok. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan mereka yang baru saja mereka mendapatkan sebuah prestasi ya, masya Allah, di bidang olahraga ya. Nah, kita akan menggali lebih dalam dengan mereka bagaimana mereka sampai bisa mendapatkan prestasi di bidang olahraga, yaitu panahan. Tapi sebelum kita lebih jauh ya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Baik, yang pertama dengan siapa, Nak? Nama Ana Yasmin Karim Khadijah Hafiz dari kelas 8A. Kelas 8A. Anan Asyifa Amatul Al-Bahri kelas 8B. 8B. Ana Rayhana Najla Adam dari kelas 8A. Kelas 8A. Nama Ana Tiara Fifa Kamila dari kelas 8B. Ya. Nama Ana Venus Amira Darmawansyah dari kelas 8B. Nama Ana Syarazita dari kelas 8B. Nama Ana Radiatni Vidya Putri dari kelas 8A. Masya Allah. Tayyib, Masya Allah ya. Bener ya, kalian mendapatkan prestasi panahan ya. Dan siapa yang juara satu siapa? Juara satu, juara dua? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kegiatan ini diselenggarakan di mana sih? Di Purwakarta. Di Purwakarta. Dalam event apa itu? Victory Archery Friendship Season 2 2022. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana sih kalian sebagai santri yang kegiatannya Masya Allah sangat padat, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi kalian masih bisa mendapatkan prestasi seperti ini? Bagaimana sih kiat-kiat kalian dalam berlatih atau belajar panahan seperti ini? Kita setiap hari latihan setiap sore. Habis pulang sekolah langsung latihan panahan. Pulang sekolah itu bada asar atau bada zuhur? Bada asar ya. Bada asar kalian setiap hari latihan. Ya. Ini sama teman-teman ini. Ya. Pernah nggak didampingin sama coach gitu? Ya, biasanya setiap hari Sabtu paginya itu ada ekskul, kegiatan ekskul, terus kita didampingin sama coach. Oh, berarti semuanya itu semua kalian ikut ekskul panahan? Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi teman-teman semuanya ternyata di SMP IHBS Putri pun juga ada ekskul panahan ya. Ekskul panahan itu salah satu olahraga sunnah, bener ya? Ya. Bener ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Setelah kalian mendapatkan prestasi seperti ini event keberapa yang kalian ikutin? Pertama, baru pertama kali? Ya. Masya Allah, baru pertama kali kalian langsung mendapatkan juara 1 dan juara 2. Masya Allah, ini prestasi yang patut dibanggakan ya, karena seorang santri bukan hanya belajar ngaji saja, tapi dari
segi olahraga pun bisa berprestasi, apalagi perempuan gitu ya. Kemudian kegiatannya padat ya, padat nggak di pondok? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya setelah kegiatan event tadi, setelah ini event apa yang ingin kalian ikuti? Ada Indonesia memanah ke-8. Indonesia memanah ke 8. Siapa yang menyelenggarakan? Kementerian Olahraga. Kementerian Olahraga. Semoga kalian nanti tetap berlatih dan semoga bisa pulang membawa prestasi ya. Baik, selanjutnya saya mau mendapatkan informasi pengalaman kalian ketika ikut lomba kemarin. Bagaimana ceritanya tuh? Pas ikut lomba, pas nyampe sana nih ngelihat kayaknya lebih pada jago-jago gitu. Tapi yaudah pede dulu lah. Nah habis itu kita di sana kan ada 6 seri. 6 seri. 6 kali nembak. 6 kali nembak, ya. Iya, sama ada 2 seri pertama latihan. Jadi 2 seri latihan sama 6 seri nembak. 1 kali nembak 6 anak panah. Oh, Masya Allah. Ada yang meleset nggak itu? Banyak yang meleset tuh. Aslinya bisa dibilang lebih bagus latihannya daripada pas lombanya. Mungkin Kenapa karena grogi. Iya, grogi di sananya gitu ya. Jadi pas ngelihat lawan kita kok lebih bagus gitu, bisa jadi lebih grogi gitu. Baik. Pesertanya dari mana saja sih? Dari sekolah-sekolah lain, ada dari Banyak ya? banyak ya. Banyak ya, Masya Allah. Jadi itu teman-teman pengalaman mereka pertama kali mengikuti kegiatan lomba archery ya, atau lomba panahan. Jadi mereka ya wajar ya, pertama kali mereka demam panggung ya, tapi Masya Allah sudah mereka mendapatkan juara yang seperti ini. Baik, untuk yang terakhir nih, kira-kira apa pesan kalian buat teman-teman kalian di SMP, IHBS Putri maupun teman-teman yang seusia kalian di luar sana? Ya, buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya kita mau ikut kayak lomba panahan gitu, kita kayak harus bersungguh-sungguh sama giat juga. Sering latihan, terus sungguh-sungguh gitu, banyak berdoa juga. Jadi teman-teman IHBS TV, itu tadi ya bincang-bincang kami bersama santriwati SMP IHBS Putri yang Masya Allah baru pertama kali mereka mengikuti kegiatan lomba panahan, tapi mereka sudah mendapatkan prestasi. Terus ikuti kami di IHBS TV dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi IHBS. Barakallahu fikum, ikuti terus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Iva. Saya berasal dari klub Basajan Archery yang ada di Cibubur, dan pada saat ini saya melatih di ekskul panahan di IHBS SMP IHBS Putri, seperti itu. Dan untuk pengalaman bertanding, tanding terakhir sih saya di Queen Archery bulan Januari kemarin itu, alhamdulillah mendapat juara pertama tingkat nasional, barebow 50 meter putri, kemudian mixed team sama juara pertama juga itu di tingkat nasional di 50 meter. Sebenarnya saya bergabung di panahan itu dari awal, itu sejak kuliah ya. Kuliah sama, tapi tidak mendalami seperti atlet-atlet yang lain ya. Jadi ada ekskul di universitas, saya ikuti dan tertarik sampai selesai, akhirnya terhenti setelah lulus, mulai kembali itu di 2018, pertama kali ikut di Indonesia Memanah. Alhamdulillah itu langsung juara 2 couple ya, seperti itu. Untuk tiap berapa banyak sih sebenarnya perlombaan yang sudah saya ikuti, alhamdulillah ada menang ada kalah, dan
sudah banyak terkumpul beberapa event-event yang sudah saya ikuti, dan banyaknya sih ya alhamdulillah emas, perak, perunggu seperti itu. Dan terakhir insya Allah nanti di bulan Maret, tanggal 2 Maret saya ke Malaysia untuk mengikuti lomba panahan se-ASEAN dengan kategori berbo khusus ya. Jadi lomba panahan berbo tingkat ASEAN seperti itu, mewakili Indonesia. Saya di bawah naungan klub Basajan Archery, itu bertempat di Cibubur, Munjul sih tepatnya, sekretariatnya Munjul. Itu kebetulan memang saya beserta suami mengelola klub itu. Jadi suami sebagai owner, saya sebagai wakilnya seperti itu. Yang namanya pelatih itu senangnya ketika anak itu paham apa yang kita ajarkan, nurut. Kemudian yang pasti sih senang karena bisa bikin anak-anak itu memanah dengan bahagia, itu aja sih. Jadi masalah menang atau kalah itu adalah bonus kalau menurut saya ya. Jadi yang penting berlatih dengan tekun, anak-anak bisa konsisten dalam belajar ya, belajar memanah seperti itu, fokus. Nah pada akhirnya mereka memiliki jiwa kompetisi. Sebenarnya itu evaluasi ketika kita berlatih begitu, dan tanpa tekanan ya, diharapkan itu tanpa tekanan. Mereka memang apa dari diri sendiri akhirnya berbonus ya kemenangan seperti itu. Selama saya melatih nih di IHBS tuh banyak anak-anak yang berbagai karakter ya yang saya temui. Cuma memang di IHBS ini saya lihat anak-anaknya memang lebih apa ya, lebih nurut, maksudnya mereka itu manut gitu. Jadi ke saya lebih enak ya. Makanya ketika saya melatih dengan banyak peserta itu kan istilahnya per sesi sekitar 10-20 anak itu, mereka dengan sabar, itu sabar mendengarkan saya gitu kan. Terus melalui tahap demi tahap, memang ada beberapa yang misalnya agak susah, tapi tidak ada hal yang sulit ketika itu dijalani dengan senang gitu. Anak-anak pun menjalani dengan apa ya, penuh antusias gitu. Saya lihat di sini sih anak-anak IHBS tuh ketika saya datang mereka udah antusias. Nah di situ aja sudah bikin saya, wah ini bikin saya senang, bikin saya termotivasi untuk ayo kita semangat terus. Jadi dengan mereka semangat latihan, semangat untuk mereka terus apa ya, kayak penasaran gitu. Coach kok aku begini, coach aku begini gitu. Nah itu selalu saya touch, saya dicoba dengan satu-satu. Ketika ada pertandingan saya tawarkan, dan mereka istilahnya gini, saya penasaran bisa nggak nih gitu. Dan memang saya selalu bilang untuk latihan ini itu seperti kita kayak mau ujian gitu kan. Kita belajar pasti ada ulangannya. Nah ulangannya itu melalui pertandingan. Apakah itu berhasil atau tidak, setiap selesai pertandingan kita harus evaluasi. Begitu saya arahkan, dan anak-anak itu paham. Jadi ketika selesai, jangan sampai ada yang misalnya menyesal nih, aduh aku kok gini, aku nggak ada yang begitu. Jadi selesai, bagus nggak bagus, nanti kita koreksi, perbaiki. Kalau ada pertandingan lagi, sebaiknya lebih baik lagi, begitu. Jadi modal utama di panahan itu, pertama antusias dan rasa senang dia untuk memanah gitu, ya kan. Jadi ini kan memang olahraga sunnah ya. Nah di sini juga IHBS istilahnya alhamdulillah di sekolahnya menyediakan, memfasilitasi. Tapi sebaiknya di sunnah ini pun kita harus menikmatinya. Kalau sudah menikmati, tidak ada apa ya, tekanan untuk wah ini aku harus seperti apa gitu, enggak. Tapi dengan menikmati, lakukan yang terbaik. Buat anak-anak yang saat ini berlatih, jangan pernah jenuh. Jadi pertandingan itu hanya sebagian untuk kita lalui, tapi yang penting itu, yang utama itu berlatih. Dan insya Allah tidak ada kesia-siaan di panahan ini. Semuanya akan ada keberkahan dari Allah itu. Kemudian kalau bisa setelah mulai itu jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah dari awal kita niatkan
memanah, yang menggunakan alatnya, yang mencabut anak panahnya, kemudian yang melaksanakannya, itu semuanya ada pahalanya dari Allah seperti itu. Dan makanya juara itu hanya bonus.